Aksi perampokan dengan penyekapan yang terjadi di Jalan Aryat, Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3, Jumat 4 September lalu berhasil dibongkar. Tim Puma Polres Banyuasin berhasil meringkus 3 pelaku yang berhasil menyekap 3 orang korbannya dan membawa kabur sepeda motor korban. Ketiga tersangka yakni Alimin 22 tahun, Erli 38 tahun, dan Bawai 26 tahun, warga desa Lebu Rengas, Kecamatan Rantau Bayur. Ketiga tersangka diringkus di lokasi dan tempat yang berbeda, Rabu 9 September. Kapolres Banyuasin AKBP Deni Ardiantara Sianipar SIK mengatakan, dari ketiga tersangka yang berhasil dibekuk diamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 senapang api rakitan laras pendek, 1 sebilah pisau, 15 butir amunisi, 1 amunisi diantaranya aktif, dan 1 sepeda motor Honda Beat. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP pidana, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Didapatkan sebanyak 3 orang, yaitu inisialnya AF, EB, dan GD. Barang bukti yang disita adalah 1 senpi rakitan laras pendek, 1 pisau, 15 butir amunisi, yang mana dari 15 itu ada 1 butir amunisi aktif, dan 1 unit roda 2 Honda Beat, beserta barang bukti lainnya. Pasal yang dikenakan terhadap para tersangka adalah 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKBP MI Kang Adi Putra SIK menjelaskan aksi pencurian dengan kekerasan itu terjadi Jumat 4 September sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat di rumah korban yang beralamat di Jalan Aryat RT 004 RW 001 Kelurahan Kayuara Kuning. Pelaku mencoba mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan teras rumah korban. Namun ketika itu perbuatan para pelaku diketahui oleh istri korban, sehingga istri korban memberitahu suaminya. Kemudian suami korban langsung keluar rumah. Setelah itu salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata api rakitan, kemudian melakukan pengancaman terhadap korban. Sedangkan pelaku lainnya masuk ke dalam rumah untuk mengikat istri korban dengan menggunakan kain alas meja yang berada di rumah korban. Setelah itu salah satu pelaku mengambil barang milik korban. Kronologis kejadian itu pada hari Jumat, ya, tanggal 4 September, ya, sekira jam 8 di rumah korban yang beralamat di Jalan Aryat 004 01 Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3. Jadi yang bersangkutan ini datangin, si tersangka ini datangi rumah korban, ya. Kemudian mengambil sepeda yang terparkir di belakang, ya, di belakang. Namun di teras depan. Namun ketika itu diketahui oleh istri korban. Nah, setelah diketahui istri korban memberitahuan kepada suaminya ada suara-suara yang bunyi di depan teras. Coba dicek, kata dia. Namun setelah itu suaminya ngecek. Suaminya ngecek pas ngeliat ke depan bahwa si dua tersangka itu sedang melakukan kejadian ini. Ya, melakukan kejadian ini. Terus dia untuk mengambil motor. Nah, namun setelah itu diancam dengan si pelaku ini. Ya, dengan pelaku diancam dengan senpi. Setelah diancam, kalau kamu macam-macam, nanti anak kamu saya bunuh. Anaknya ini lagi daring, suruh cek juga dengan bapaknya, langsung diajak saya bunuh anaknya. Nah, setelah diancam itu karena si korban nggak ada perlawanan, kemudian korban diikat dengan si pelaku. Setelah berhasil mengikat korban, ketiga pelaku dengan leluasa membawa barang-barang milik korban. Antara lain 1 unit sepeda motor, 1 buah handphone merek Vivo, 1 unit pecukur rambut, 1 buah gunting rambut, dan 1 buah tas warna hitam merek Eiger. Korban diikat dengan si pelaku karena si anaknya tadi habis dari sambil bawa handphone anaknya diambil juga, ya, Terus setelah itu, ya makanya tadi diambil barangnya diambil, handphone, sepeda motor, pencukur rambut, gunting rambut, 1 buah tas warna merek Eiger. Nah, itu yang diambil dengan si pelaku, ya. Penangkapan ketiga tersangka Selasa malam lantaran para tersangka melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.
Anggotanya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. Akibat kejadian tersebut, istri korban yang tengah hamil mengalami trauma akibat penyekapan yang dilakukan para tersangka. Pihaknya juga menduga jika tak menutup kemungkinan para pelaku ini sudah banyak melancarkan aksi di wilayah Banyuasin. Penangkapannya tadi malam, berdasarkan upaya rekan-rekan Satreskrim dan dibantu dengan Polsek Balai, anggota Polsek Balai, dari Polsek Balai, ya kita melakukan penangkapan tadi malam. Nah, dikarenakan yang bersangkutan ini melakukan perlawanan, terpaksa kita melakukan tindak tegas terukur. Ya. Korban ini hamil katanya. Istrinya lagi hamil, makanya disuruh istrinya ini lagi hamil, makanya yang disuruh cek itu suami dengan anaknya. Anaknya lagi daring, makanya dia bawa handphone anaknya tuh. Jadi keadaan korban ini gimana? Katanya trauma. Nah, sementara ini yang istrinya yang trauma. Ya, istrinya trauma dia di sana. Oke, ada lagi? Otak pelaku itu? Hah? Otak pelakunya si Bawai. Nah, ini kebetulan pada saat penangkapan juga dia melakukan perlawanan, coba berlari, melakukan perlawanan ke barat, pasti kita Tiga tersangka ini diamankan di tempat yang sama atau berbeda-beda, Pak? Berbeda. Ditangkap dengan tempat yang berbeda. Sementara pengakuan tersangka Bawai jika aksi tersebut kali pertama dia lakukan dengan berbekal senpi yang dia pinjam dari temannya, aksi nekat itu dia lakukan dengan alasan untuk membayar tukang yang membersihkan rumput di lahan miliknya yang rencana dibuka untuk berkebun cabai. Karena apa? Nyentak motor, Pak. Nyentak motor? Iya, Pak. Pakai apa kalau beraksi? Pakai senjata, Pak. Pakai senjata? Iya, Pak. Minjem, Pak, senjata, Pak. Minjem senjata siapa? Senjata Judin, Pak. Senjata Judin? Iya. Berkali lah, Pak, minjem. Udah sering, Bang? Tidak pernah, Pak, berkali enggak, Pak. Iya, Bang. Itu nak upah nyangkol, Pak. Buat nak upah nyangkol, nak kupoh. Apa kebun? Iya, menjadi. Jadi hasil ini dapat berapa? Dapat 1 juta, Pak. 1 juta? Iya, Pak. Jadi duitnya? Habis, Pak. Lupa nebak. Bukan nebas. Kita peran kita kemarin tuh mana kita ngapain? Motor baik jalan. Mau motor di jalan. Dapat berapa, Bang? Bagian? Hah? 800. Jadi apa namanya hasil jarahan itu dia apa? Dijual? Dijual. Jadi berbagi ya? Sementara itu, tersangka Erli yang bertugas mengawasi situasi hanya mendapatkan jatah 800.000. Demikian Zaironi Harian Banyuasin melaporkan.